sudah tinggal waktunya saja. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang keberatan atau mungkin seakan-akan kok bilang masa kita buka sekolah sih, nggak ada itu. Ya, itu yang saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk memulai PTM ini kita semua sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal dan sudah diizinkan. Ketika diizinkan, yuk laksanakan dengan sebaik-baiknya. Masih banyak yang belum diizinkan karena memang belum memenuhi persyaratan, gitu ya. Jadi yang belum diizinkan tetap berproses. Jadi targetnya November semua sekolah di DKI Jakarta bisa buka semuanya. Walaupun 50%, tetap 50% artinya apa? 50% ini kapasitasnya. Jadi ruangannya itu hanya boleh ditempati oleh 50% dari kapasitas normal. Jadi artinya Bapak Ibu mungkin pengawas sudah menyampaikan kalau memang misalnya ruangan banyak gitu ya, bisa nggak satu kelas masuk semua juga boleh Bapak Ibu sekalian. Yang penting distancingnya dari terjaga gitu. Jadi tidak harus yang separuh misalnya kalau memang memungkinkan. Tapi ini jarang terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua, kita sebenarnya sudah menginjak kepada kualitas pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau pertama awalnya mungkin yang penting tatap muka ini secara terbatas dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu juga mohon maaf jangan asal melaksanakan, tapi kontrol bagaimana blended learning-nya jalan nggak. Jadi mungkin sekarang sudah SNIA yang tahap 4 ini besok siap, kemudian sambil dikontrol kualitasnya ya gitu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian jangan lupa setiap hari harus mengisi laporan aplikasi laporan PTM setiap hari itu kalau tidak salah itu jam 11 ya. Jadi sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu disiplin. Kenapa? Karena laporan ini menjadi sangat penting ketika misalnya peserta didik yang harusnya masuk karena mungkin jadwalnya ganjil atau genap itu sesuai dengan pengaturan Bapak Ibu harusnya masuk tetapi tidak masuk kan Bapak Ibu harus tahu kenapa gitu ya. Kemudian besok harusnya masuk nggak masuk lagi kenapa? Jadi ada kontrol ya semuanya. Bapak Ibu ada kemungkinan juga dari pihak puskesmas atau studi kesehatan akan melakukan testing ya, testing sampel ke sekolah Bapak Ibu. Harus terbuka, harus welcome ya, karena ini memang menjadi tugas bersama sebagai antisipasi agar supaya nanti diketahui gitu ya. Jadi misalnya nanti ketahuan nih, oh ternyata dari hasil sampel di SMP 61 misalnya ada satu yang positif misalnya ya. Jadi nanti di tracing gitu. Di tracing di keluarganya bagaimana, yang ketemu siapa di situ, teman-temannya siapa yang berdekatan, bapak gurunya semuanya sampai ketemu sampai nol, sampai negatif semua itu berarti aman. Dan yang jelas adalah sejenis ketika ada yang positif harus dihentikan sementara ya. Ini yang harus, saya tidak ingin bahas detail tapi Bapak harus pahami ini. Kenapa? Karena kita sedang dikontrol oleh banyak orang, jadi dikhawatirkan pandemi ini nanti ketika sekolah buka nanti klaster baru nih, klaster sekolah mudah-mudahan tidak. Oleh karena itu kita harus disiplin, harus kooperatif dengan semua pihak dan juga taat prosedur gitu ya. Nah, barangkali itu poinnya yang ingin saya sampaikan dan petugas dari Sudin sudah membuat jadwal untuk melakukan monitoring. Instrumennya juga sudah ada dan karena memang semakin banyak sekolah yang memang melakukan PTM maka pengawasan itu tidak harus ditungguin ya Pak Bu, tapi yang penting komunikasi. Ketika jadi hal-hal yang memang perlu diselesaikan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus koordinasi aktif dengan puskesmas setempat gitu ya. Lapor bahwa sekolah kami memang sudah melakukan PTM. Koordinasi SKPD sudah ya. Jadi dinas kesehatan sudah memantau kita bahwa sekolah mana yang sudah buka, sekolah mana yang belum gitu ya. Kemudian juga Satpol PP, Satpol Covid memonitor juga gitu ya. Jadi sekolah PTM juga dimonitor. Kan Bapak Ibu, kenapa ini menjadi penting? Karena apa? Sekolah yang belum tercantum dalam SK baik tahap 1, 2, 3 dan 4 itu kan belum boleh. Jadi yang belum boleh itu jangan coba-coba itu
ikut PTM ya, nanti waduh masyarakat akan lapor kemana-mana dan kita menjadi masalah. Barangkali itu ya Bapak Ibu sekalian poinnya. Yang pertama saya mengajak seluruh sekolah yang sudah tercantum dalam SKKD nomor 1033 ini siap besok pagi melaksanakan PTM. Tidak ada yang sekolahnya sepi tanpa petugas ya. Yang kedua, kepala sekolah wajib standby di sekolah ya. Ketiga adalah taat dan disiplin prokes, dan satgas sekolah harus aktif. Kemudian jangan lupa isi aplikasi laporan setiap hari ya, saya beberapa pengawas juga akan monitor, dan ini ada di disiplin kita ya. Kemudian berikutnya adalah jika terjadi hal-hal yang memang tidak terencana, misalnya tiba-tiba datang satuan puskesmas melakukan testing misalnya, Bapak Ibu harus datang, tidak usah ditutup-tutupi, tidak usah ragu ya, karena ini adalah tugas kita semua. Dari itu, dan sekali lagi karena ini waktunya sangat terbatas, Pak Haji Baru, mudah-mudahan kalau ada waktu tanya jawab mungkin singkat padat, dan pertanyaannya tidak diulang-ulang, jadi mungkin untuk semua ya. Barangkali itu dari saya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin Jakarta Barat 2 dalam melaksanakan PTM ini aman, lancar, dan zero komplain. Tidak ada aduan dari masyarakat ya. Insya Allah ini saya. Terima kasih.